Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai materi pertama taklim kita pagi hari ini mengkaji kitab Syarhus Sunnah. Apa itu arti as-sunnah? Apa arti sunnatur rasul? Itulah Islam. Buku yang kita kaji, karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Berikutnya masuk pada nomor yang ke-89. Temanya, Nabi SAW banyak diberitahu perkara-perkara gaib. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, wal imanu, dan mengimani, percaya dengan yakin tanpa ragu. Apa yang kita imani? Bi annallaha, bahwasanya Allah tabaraka, zat yang maha berkah, yang memberikan keberkahan itu adalah Allah. Walau sedikit asalkan halal, dan manusia bergantung kepada Allah, maka akan cukup. Cukup dengan berkah, bukan dengan jumlah. Makanya ketika tabaruk, ngalap berkah hanya kepada Allah. Nggak boleh pada kuburan, pada orang mati, pada jimat-jimat. Wa ta'ala lagi maha tinggi. Allah menjelaskan dirinya akan ketinggiannya dengan firman-Nya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang maha rahman, rahmatnya luas. Siapapun diberi sebagai modal hidup agar disyukuri untuk mendapatkan rahmat Allah yang bersifat terus, itulah Allah punya nama Ar-Rahim, rahmatnya yang bersifat terus, memberikan rahmat bersifat terus untuk mukmin di surga. Allah zat yang maha rahman di atas arsy istawa. Apa makna istawa? Ala wartafa, tinggi dan naik. Tidak menjamah kepada makhluk. Sehingga walau ars sebagai atap alam raya itu hancur, Allah tidak jatuh. Kenapa? Allah di atasnya dan tidak bergantung kepada makhluk. Allah zat yang maha berkah lagi maha tinggi, atla'a, memberitahukan Nabiyahu, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ala ma yakun fi ummatihi, atas apa yang akan terjadi. Allah memberitahukan kepada nabinya akan apa yang akan terjadi, pada apa yang akan terjadi. Fi ummati, pada umatnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka berkaitan masalah ini, cara memahaminya dengan kita akui salah satu nama Allah adalah Al-Alim. Apa salah satu nama Allah? Al-Alim, zat yang maha tahu. Tahu yang dulu, tahu yang sekarang, tahu yang akan datang secara global maupun terperinci. Bila terjadi seperti apa perinciannya, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Sementara makhluk lahir nggak punya ilmu. Sebagai Allah menjelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu tidak punya ilmu sama sekali. Jangankan kepada semuanya, pada dirinya saja dia tidak tahu. Nabi kita sebelum diberitahu juga sama-sama tidak tahu. Karena Allah menyebutkan wa wajadaka dhallan wa hada. Semula Allah menjumpaimu sesat, tidak punya ilmu, lalu Allah membimbingmu. Sampai manusia hidup dikatakan punya ruh. Berarti pada setiap diri manusia itu ada ruh. Siapa yang bisa membongkar rohnya? Ada? Tidak ada. Sehingga mereka tanya, ya salunaka anir ruh, kul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka tanya kepadamu tentang ruh. Masing-masing orang itu berkait dengan roh hidup, ada rohnya. Katakanlah urusan roh ini adalah ada di sisi Allah dan kamu tidak diberitahu ilmu tentang roh kecuali hanya sedikit. Itulah manusia. Termasuk manusia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, kapan dia mati dan di mana. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Orang tidak tahu apa yang hendak ia perbuat hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang tidak mau di tempat mana dia akan mati. Itulah manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu. Kemudian pengetahuannya termasuk kepada perkara gaib. Apa itu gaib? Ada, cuma indera manusia belum mampu menjangkau. Makanya taunya karena diberitahu. Tentang masalah ini Allah menyebutkan alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa maritatah mir rasul fa innahu yasluku mim baini yati wa min khalfihi rasada. Allah zat yang maha tahu perkara gaib, entah yang dulu, sekarang maupun akan datang, global maupun terperinci. Dan pengetahuannya akan perkara gaib itu Allah tidak beritahukan kepada siapapun. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah enggak memberitahukan. Fala yudhiru, adhara yudhiru. Allah enggak memberitahukan. Bagaimana atla ayutli'u. Allah tidak memberitahukan. Illa manitadha mir rasul, kecuali yang ia ridha dari Rasul. Nah, Rasul akhirnya tahu itu karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahunya Nabi itu berdasarkan wahyu. Bila tidak juga sama-sama tidak tahu. Apa contohnya? Nabi mengalami tanpa pemberitaan wahyu juga tidak tahu. Apa contoh kasusnya? Berkata masalah istrinya.
Sepulang dari perang Tabuk tahun 9 Hijriah, ketika Abu Aisyah mencari kalungnya yang hilang, akhirnya tertinggal dari rombongan. Mengejar, tidak bisa menyusulnya. Akhirnya menunggu sambil ketiduran. Ketika Sofwan bin Mu'attal, seorang pasukan yang jalannya di belakang, menemukannya. Kemudian disilahkan naik di atas unta, dia jalan kaki menuntun untanya. Di depan sana terjadi isu, apa isunya? Aisyah dituduh zina. Pulang di rumah sakit sampai 1 bulan. Di luar isunya habis-habisan. Nabi SAW juga tidak tahu apa permasalahannya. Tanya pada Ali, pilih, ya perempuan banyak, cerai saja golek liyane. Ini yang menyebabkan Bu Aisyah sangat dongkol kepada Ali. Tanya pada Barirah, gimana kamu? Siapa itu Barirah? Seorang perempuan budak yang akhirnya merdeka karena mukatab, daftar pada majikannya, nebus sekian, lunas merdeka. Bu Aisyah yang membantu kemerdekaannya, sehingga warisan dia dimiliki oleh Bu Aisyah karena al-wala'u liman a'taqa. Wala itu milik yang memerdekakan, warisan budak itu milik yang memerdekakannya, maka hubungan dia dengan Bu Aisyah sangat dekat. Di bahasa yang lain, wala itu menyebabkan kemakroman, wallahu a'lam. Apa kata Barirah? Saya tidak tahu cacat yang ada pada Bu Aisyah. Andaikan ada cacat, ya paling-paling gadis kecil ketika masak ngantuk, tinggal turu begitu saja, adonannya parane kambing pangan. Paling andaikan punya cacat, ya itu. Selebihnya saya tidak tahu. Ternyata Nabi pun juga nggak bisa membongkar kasus itu. Baru terbongkar turunnya surah An-Nur. Sekitar 10-an ayat sejak dari ayat yang ke-11. Orang yang ja'uka bil ifki usbatun minkum. Orang yang datang membawa berita bohong itu sekelompok orang dari kamu. Itu semuanya itu pemberitahuannya lewat wahyu. Maka tanpa wahyu, Nabi pun juga tidak mengetahui. Yang harapan Bu Aisyah, andaikan Allah memberitahu lewat mimpinya Nabi cukup, tetapi malah Allah turunkan lewat wahyunya. Jadi, dari kisah di atas sebagai bukti, Nabi kita tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah memberitahunya. Termasuk perkara gaib yang diberitakan kepada Nabi terlalu luas. Insyaallah nanti pada pembahasan berikutnya nanti akan diberikan contoh-contoh apa saja perkara gaib yang diberitahukan kepada nabinya, dan itu hikmahnya sebagai mukjizat, alat memperkokoh kenabiannya dan melemahkan orang yang mengingkarinya. Ajuz itu lemah, ajaza melemahkan, mukjizat melemahkan. Berarti kekufurannya orang yang mengkufuri, pengkufuran mereka dilemahkan. Kamu tidak ada alasan untuk mengkufuri. Karena Nabi yang kamu tuduh ini itu ada bukti kebenarannya. Inilah namanya mukjizat. Sehingga ketika adu argumen, kamu tidak akan pernah bisa menang. Mukjizat terbesar dia adalah Al-Quran. Coba bikin Quran yang semisal Al-Quran yang diturunkan. Bikin kitab semisal Al-Quran yang diturunkannya. Makna mukjizat seperti itu. Termasuk mukjizat yang diberitahukan, isi Quran memberitahu perkara gaib tentang apa yang terjadi di alam raya. Enggak tahu, disentil akhirnya jadi tahu. Entah laut yang gelap berlapis-lapis, entah rahim
entah juga kondisi alam kubur, padang mahsyar, nasib kehidupan surga atau neraka, semuanya telah diberitahukan kepada Nabi. Semuanya itu adalah karena Allah zat yang maha tahu, akhirnya diberitahukan untuk kemaslahatan buat umat manusia. Nah, kemaslahatannya itu terlalu banyak. Sebagai solusi jalan kehidupan atau untuk membongkar kepada orang yang mengadakan pendustaan. Makanya kalau ada orang yang sok tahu, iddia bil ilmil ghaib, ngaku-ngaku tahu perkara gaib sementara dia bukan nabi, bukan rasul, dia itu pasti tauhid. Siapa tauhid? Man ubita min dunah wa waradin. Tauhid ialah yang diibadai selain Allah, itu ridho. Termasuk ngaku-ngaku perkara gaib sementara itu bukan nabi, bukan rasul. Padahal ilmu gaib itu kewenangannya milik Allah. Ada manusia kok sok-sok tahu, berarti peramal. Bikin garis-garis di tanah, di pasir, memandang bintang, nanti begini-begini dan seterusnya. Maka itu pasti tauhid, dan orang yang datang kepadanya haram untuk cari ilmu, apalagi membenarkan. Datangnya untuk membantah hujah kebohongan, untuk membongkar kebohongannya, itu boleh-boleh saja. Kamu itu bohong, tobatlah, dan seterusnya. Itu nanti apabila ada orang yang sok tahu perkara gaib, dia itu bukan nabi, bukan rasul, itu pasti tauhid, wajib untuk dibuang, didatangi, untuk dicari ilmunya, dipercaya hukumnya haram. Tapi untuk mendakwai hukumnya adalah boleh-boleh saja. Kemudian di sini kita akan diajak mengkaji lebih lanjut perkara gaib yang diberitahukan kepada Nabi SAW untuk kemaslahatan umatnya apa saja. Berikutnya pembahasannya panjang, kita ansur satu paragraf. Wa'lam, ketahuilah, kita diajak untuk tahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, termasuk peristiwa yang akan terjadi diberitahukan. Apa itu? Sataftariku akan mengalami perpecahan umatku ala salasin wasabina firqatan, lebih dari 73. Allah itu di atasnya, bukan dibatasi hanya 23, tapi di atasnya. Berapa? Tidak tahu. Hitungan itu habisnya sampai berapa? Hitungan habisnya berapa? Siji, loro, telu, papat, limo, habisnya berapa? 1 siji 105, 1000 siji 105, 1 juta siji 1 juta 5, berapa habisnya? Namanya di atas 73 sampai berapa? Tidak tahu. Di buku ini pernah kita baca di abad yang ketiga, mu'alif telah menghitung sampai anak 2800 pecahan. Itu abad ketiga. Sekarang abad keberapa ini? 15. Di abad ketiga saja wis meh 3000 ditambah 12 abad. Per abadnya piro pecahannya? Semakin lama semakin banyak. Sekarang sama-sama mengatasnamakan dengan bendera Ahlus Sunnah, Salafiyun, ternyata pecah ya karuan. Bawa-bawa nama Salafi. Nah, cuma Salafiyun gitu saja mudah. Itu mengikuti jejak salafus soleh, tapi bila sudah Salafi jihadi, Salafi kharoki, Salafi wahabi, ini bukan Ahlus Sunnah. Jangan terbawa kata salafnya. Karena di masyarakat itu sudah menggunakan bahasa salaf. Misalnya ada orang itu mendapatkan penitipan, nggak bisa ketemu, tolong letakkan di situ. Ketika diletakkan, laporan. Sudah saya letakkan di situ. Nopo poso
yang kita kenal basa Jawa. Sampun kula salaf wonten mriku. Berarti basa Jawa niku punan. Pun dikira iku basa Jawa niku basa Arab niku. Sampun kula salaf wonten mriku. Lho, pun dadi basa Jawa wisan. Kapan mulai sadar niku ana basa Arab? Sampun kula salaf wonten mriku, dipoto kirim, oh iya, yes. Biasanya pengantar paket begitu kan. Sampun kula salaf wonten mriku. Salaf apa itu sudah saya letakkan di situ. Sesuatu sudah berlalu. Bukan saya pegang tapi sudah saya serahkan. Saya salaf, saya letakkan di situ. Makanya bila cukup hanya dengan salafin itu mudah. Siapa? Mengikuti jejak salafus sholat. Tapi bila sudah salafi, wahabi, salafi, kharoki, salafi, jihadi, itu bukan ahlu sunnah lagi. Beda. Nah, sekarang untuk nama itu saja sudah remekir raka-karuan. Jadi berapa? Gak tahu. Maka umat akan mengalami. Dan kita diberitahu. Kenyataannya betul. Nah, ini kan termasuk tanda kenabian. Apa yang didawuhkan Nabi betul-betul terjadi. Maka di situ kita akan mengalami ujian. Itulah ujian yang banyak perpecahan. Sekaligus diberikan solusi. Yang resikonya kelompok-kelompok tadi sama-sama mengatasnamakan Islam tetapi menyelisihi. Namanya menyelisih itu tidak boleh. Harusnya ittiba, tidak boleh mukhalafah. Harusnya itu mengikuti. Ittabi ma yuha ilaika. Ikuti apa yang diturunkan kepada kamu. Namanya mukhalafah tidak boleh. Menyelisihi. Karena Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan membuat kelompok penyempalan, kelompok perpecahan, kelompok yang menyelisih. Itu hukumnya haram wala tafarraqu. Makanya bila ada orang mengatasnamakan hadis ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafe umatku kui rahmat, umatku remek kui rahmat, remek kok rahmat iya. Remek ya hancur. Itu bukan hadis. Yang dikatakan hadis yang mau untuk palsu. Bukan rahmat tetapi celah. Kenapa? Ini kulluha finnar. Semuanya di neraka. Makanya ngati-ngati. Illa wahidatan, kecuali satu. Ketika sahabat nanya, wa mahya, apa dia? Satu itu dijawabnya wahya ala jama'atu, dia itu ala jamaah. Jamaah aja ditafsiri dewi, jamaah titik. Nanti maknanya teko di malih jamaahku, kabeh ngaku-ngaku. Wonge kaku panggah muni kaku wae. Kila ditanyakan ya Rasulullah, manhum siapa mereka? Oh jawabnya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma apa? Yaitu cara beragama, cara berislam yang saya Nabi alai berada di atasnya al-yawma hari ini, tapi masih hidup, dibimbing dengan wahyu. Itu yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perilakunya itu adalah sebagai tafsiran Al-Qur'an, washabi, dan apa yang diperbuat oleh para sahabatku, yang diajarkan kepada para sahabat. Mereka dengar, paham, beramal sampai mati istiqomah, dikontrol dengan wahyu, dinyatakan benar. Allah mengatakan kepada sahabat dengan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itulah al-jamaah. Ini jelas membimbing kepada kita al-jamaah itu bukan sekte ABC tetapi merupakan metode pemahaman. Bukan kelompok ABC, organisasi ABC, bukan, tetapi pemahaman. Yaitu beragama dengan pemahaman para sahabat yang diajarkan langsung oleh Nabi. Gimana cirinya? Obah seobah bertumpu kepada dalil. Itu ciri khasnya.
Qur'annya begini, sunnahnya begini, kebenaran tafsirnya iya, kesahihan hadisnya iya, kegamblangan syarahnya iya, semuanya mengikuti pemahaman para sahabat. Itu ciri khasnya. Orang yang selamat ya model ngono kuwi. Walaupun di sebuah tempat itu sendirian, sebuah keluarga sendirian, tetapi ketika profilnya seperti itu persis dengan Nabi, berarti jamaah Nabi. Sehingga kelak ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ya itu harapannya ikut rombongannya Nabi. Karena manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu zumaro. Napa zumaro? Grup-grupan. Grupe tukang nyolong. Nah, tukang nyolong kabeh. Bid'ah gaya A, ya model itu semuanya. Bid'ah gaya B, model itu semuanya. Bid'ah gaya C, model itu semuanya. Siapa yang itu gayanya Rasul, nanti bersama Rasul. Yang akan memegang liwa'ul hamdi, bendera pujian. Nabi Adam juga termasuk anak buah Nabi SAW ketika bendera namanya liwa'ul hamdi dipegang oleh Nabi SAW. Makanya masing-masing itu punya kelompok, grup. Makanya ngegrupo dengan grup Nabi. Gimana caranya? Dalil. Apa yang diwariskan Nabi SAW itu ambil. Yang telah dipesankan, taraktu fikum amrani lan tadrabata intamasam bima kitabul was sunnati. Saya tinggalkan warisan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu mau memegang kepada keduanya, dijamin tidak bakal sesat selamanya. Apa dua perkara yang diwariskan itu? Kitab Allah dan sunnahnya. Itu yang dipesannya pertama kali adalah para sahabat, maka pemahaman kita mengikuti sahabat. Itulah ayat mengatakan as-sabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar wal tabu ihsan. Generasi awal Islam. Siapa? Muhajir. Siapa? Ansar. Kepada mereka Allah menyatakan ridho. Siapa lagi yang akan diridhoi? Walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu namanya al-jamaah. Itu namanya al-jamaah. Ternyata sekarang kita mengalami yang seperti itu. Begitu Nabi SAW meninggal, umat pecah jadi berapa? Banyak. Berduyun-duyun orang murtad rame-rame. Enek 30 podo ngaku dadi nabi. Sekte pecahan awalnya itu 4. 1, grupnya Abdullah bin Sabah yang masuk Islam, yang mengkafirkan Nabi. Akhirnya di masa Ali namanya dikenal dengan nama Khawarij. Ujung-ujungnya keluar dari kelompok Ali dan Ali dikafirkan. Nabi menjamin masuk surga dengan wahyu, orang tadi mengkafirkan. Itu Khawarij kelompok, itu keluar dari Ali. Itu dari Yahudi. Lalu muncul yang kedua Syi'atu Ali. Yang jadi Yahudi itu pertama membuat kelompok sing ngapir nih Ali. Yahudi juga bikin kelompok sing membela, padahal namanya Syiah, pembela setia, sampai derajatnya menuhankan. Ada juga kelompok Jahmiyah, ini di akhir masa Bani Umayyah mau runtuh, dipotori oleh Jaham bin Sofwan At-Turmudzi, namanya kelompok Jahmiyah. Apa? Menolak nama dan sifat Allah atau mentakwil. Allah itu mentakwil, sehingga Allah itu dihilangkan dari kewenangannya. Istawa diganti istaulah. Allah itu menang gelut, sehingga di atas arsy itu tidak ada apa-apa. Ujung-ujungnya nanti akan jadi kelompok komunis gaya beragama. Tidak mengakui Allah tapi berkedok agama. Dan seterusnya. Ada kelompok yang lain semisal ilmu kalam, kelompok para filosofis. Segala sesuatu diterima apabila cocok dengan akal, bila akal tidak menjangkau dianggap tidak masuk akal, maka agama dituduh gak masuk akal.
Dari kelompok yang 4 itu ketika beranak pinak malah dadi 73, malah dadi piro. Nah, semuanya itu akan terancam finnar di neraka dengan kadarnya. Ada yang selamanya, ada yang sesuai dengan dosanya. Nah, ala jamaah yang itu sesuai dengan Nabi SAW ketika melintas di neraka diharapkan nanti selamat, tidak mampir sama sekali, entah kecepatannya secepat cahaya, kilat lap tekonggen, atau secepat burung terbang, atau secepat kuda lari, atau secepat orang lari, atau tertatih-tatih tapi juga selamat. Nah, semoga kita termasuk yang diselamatkannya. Itu materi pertama tentang perkara gaib yang diberitahukan kepada Nabi. Salah satunya adalah kita diberitahu umat akan mengalami perpecahan bersama solusinya, telah menjadi materi pembahasan pertama. Kelanjutan itu seolah bisa kita sambung di kesempatan berikutnya. Sekarang kita masuk pada materi kedua. Kita fikih Al-Wajiz oleh Syekh Dr. Abdul Latif Badawi hafizallahu taala dari Kitabul Hajj, kitab membahas masalah haji. Pembahasan terakhir, hajinya perempuan harus ada mahram dan haji supaya bersifat segera. Kalau sekarang kita bayar lunas berangkatnya 30 tahun kas, ya cari jalan yang lain. Tidak perlu bayar 500.000 gak apa-apa, tapi langsung berangkat. Apabila belum punya, ya sudah, namanya belum mampu. Enak, tapi aku orang duit semono. Ya sudah, golek dhisik. Nah, siapa yang sudah dapat segera. Enak, 500.000 langsung budal. Aku duit, bayar budal. Nah, itu namanya segera. Apabila bayar mas sebatas 80 juta nunggu 30 tahun, ya namanya belum mampu segera. Sekarang masuk pada pembahasan al-mawaqitu, mawaqit, mikot. Kata pokok adalah waktun. Wawu, kof, tak. Taknya tak urutan abata, bukan taknya tak marbutoh. Al-waktu, taknya itu tak biasa. Jamaknya mawakit. Jadi mawakit jam'u miqat. Itu dari kata waktun. Ka mawaid dari kata mi'ad, dari kata ada. Ya'udu. Mi'ad. Waya dan dia mawaqitu zamaniyatun, ada mikot berkaitan masalah masa, wa mawaqitu makaniyatun, ada mikot berkaitan tempat. Sekarang al mawaqitu az-zamaniyatu. Nukilan Al-Baqarah 189. Yas'alunaka an ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Yas'alunaka, mereka tanya kepada kamu anil ahillah, tentang hilal. Munculnya hilal tahapan pertama. Njelarit sehingga wong Jawa di unen-unen menggambarkan kecantikan nopo alisin nanggal sepisan, nopo niku maknanya. Menggambarkan kecantikan. Bukan alis yang gedebek. Makanya sering ada rekayasa dikerok lalu bikin alis buatan. Alis ngono ki jadi malun, dilaknat nanti. Haram hukumnya. Juru riasnya atau yang datang minta untuk dirias. Seringnya itu untuk acara manten, dipacai kaya bidadari, tapi wong tak jubah ayune.
Tapi nanti selesai acara, terus wajahnya dibasuh, gak enek alise, blunus kaya napa rupane malian. Ngeri. Nunggu tukule ya suwi, sire ayu malah hilang ayune. Ayune sesaat saja. Itu tadi cerita tentang hilal. Itu munculnya tanggal 1 berdasarkan Komariah munculnya bulan. Memandangnya ke barat, tempat tenggelamnya matahari. Ketika matahari tenggelam, nanti bulan tampak menjeleret srit. Nah, seperti itu. Jadi itu tanggal 1. Itu tanggal 1. Itu namanya ahilah. Dan kita dibimbing ketika melihat hilal. Napa bimbingannya? Doa. Napa doanya? Takbir. Takjub akan Maha Kuasa dan syukur. Doanya apa? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda wa rabbuka wa rabbuna Allah. Allahu Akbar, ya Allah munculkan hilal kepada kami dengan kau berikan aman dan iman, keselamatan dan Islam dan taufik mampu menerapkan ilmu kepada perkara yang kau suka dan kau ridhoi, wahai bulan, Rabbku dan Rabbmu itu adalah Allah. Ketika mereka tanya, kul jawablah, iya, ahilah, munculnya hilal, mawaqitul linnas, ada mikot-mikot buat manusia. Ada ibadah, ritual dikerjakan berdasarkan hilal sebagai penetapan waktu. Wal haju dan juga untuk haji. Termasuk masuk Ramadan, masuk Syawal, masuk bulan haji, itu menggunakan hilal. Bukan hisab, tapi menggunakan hilal. Dengan ru'yatul hilal, mata memandang. Sudah tahu persis ada saksi, dilaporkan, nanti diumumkan masuk Ramadan, masuk Idul Fitri, masuk bulan haji. Itu semua itu menggunakan hilal. Ayatnya sangat gamblang. Apabila tertutup mendung, genapkan jadi 30 Sya'bannya untuk Ramadan, dikatakan seperti itu. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya Al-Baqarah 197, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui. Kalau Ibnu Umar, Asyhurul haji, bulan-bulan haji itu apa saja? Pertama Syawal, 2 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Yang ketiga Asrun min Dzulhijjah, 10 dari bulan Dzulhijjah. Kalau Ibnu Abbas, minas sunnah termasuk tuntunan Allah tuhrima, supaya orang tidak masuk kepada acara manasik berihram bil haji untuk haji illa kecuali fi asrul hajj, dirada di bulan-bulan haji. Untuk haji ifrad praktek tawaf kudum bersama manasik hajinya itu dewi-dewi, sehingga untuk tawaf kudumnya bisa diansur, itu pengangsurannya harus sudah masuk di bulan haji. Saya ingin tahun ini haji, antara umroh dan haji tidak bisa dipisah. Watimul hajja wal umrotanillah, sempurnakan haji dan umroh. Karena itu boleh untuk diansur, makanya di bulan Syawal mengansur. Umroh atau tawaf kudumku ada di bulan Syawal. Atau di bulan Dzulqa'dah. Atau pada lingkup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yaitu setelah
tawaf 7 kali putaran, sholat 2 rakaat, sa'i Safa Marwa, cukur, halul. Setelah itu selesai nunggu pelaksanaan manasik hajinya, puncaknya tanggal 9. Itu mulai bulan Syawal, buat yang ngangsur sudah mulai diansur. Haji ifrad khusus untuk penduduk sana dan tidak ada dam, penyembelihan binatang kurban. Untuk hajinya haji kiron dari rumah itu sudah membawa binatang yang akan disembelih. Dan itu yang paling mudah adalah mendekati tanggal 9. Sehingga ikatan manasiknya nggak terlalu lama. Kaum sudah membawa binatang, berangkat dari mikotnya mengatakan labbaika Allahumma bihajjin sampai di Mekah tawaf 7 kali, sa'i Safa Marwa, itu pantangan haji terus. Akhirnya wukuf di Arafah tanggal 9, bermalam di Musdalifah, tanggal 10 acara Mina, entah melempar jumrah Aqabah, menyembelih binatang dan syukur, kemudian tawaf ifadah, kemudian tahallul besar, semua pantangan hilang, tersisa 3 hari, 11 13, selepas duhur melempar 3 jumroh, ketika telah selesai tawaf wada, hajinya selesai. Kalau dari rumah tidak membawa binatang kurban, binatangnya beli saja nanti tanggal 9, atau boleh mundur tanggal 10, 11, tanggal 10 ya belinya ya. Atau bisa mundur tanggal 11, 12, 13. Nah, itu namanya hajinya haji tamattu. Tentu yang paling mudah dan itu dianjurkan berhaji tamattu. Itu juga berada di 10 hari bulan Dzul Hijjah, sehingga tidak terlalu lama jaraknya. Nah, itu gambarannya ke sana tentang masalah makna mikot berkaitan masalah masa. Jadi masa untuk haji, waktu untuk haji itu merentang panjang sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah 10 hari bulan Dzul Hijjah. Berikutnya kita masuk kepada al-mawaqitu al-makaniyatu mikot makani. Sehingga di situ mikot maknanya adalah sebuah tempat yang di tempat itu dia setat untuk melaksanakan manasik. Ini definisinya begitu. Mikot makani adalah sebuah tempat yang di tempat itu dia itu setat untuk melaksanakan manasik. Monggo lek ngesane badhe dicatet. Mikot makani, sebuah tempat yang di tempat itu dia itu setat memulai untuk acara manasik. Untuk manasiknya di mana tempat setatnya? Ini banyak tempat setat. Orang mana mikotnya di mana, orang mana setatnya di mana, orang mana setatnya di mana, orang Indonesia setatnya di mana untuk manasik hajinya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal inna Nabi sallallahu waqata menetapkan mikot, tempat setat. Yang di situ dia manasik memulai. Li ahli Madinati, untuk penduduk Madinah namanya Dzul Khulaifah. Bila dibaca sendiri Dzul Khulaifah, ada bi menjadi Dzul Khulaifah. Secara umum dibaca dengan Dzul Khulaifah, yaitu sebuah tempat dikenal dengan istilah sekarang Bir Ali. Dari Masjid Nabawi ke selatan sekitar 10 kilo. Nanti orang yang umroh atau haji oleh rombongan otomatis akan dibawa ke situ. Di situ ada masjidnya dan sarananya. Nah, maka di situ mereka mandi,
Untuk laki-laki berganti 2 lembar baju putih tanpa jahitan, hanya 2 lembar utuh, yang satu untuk sarung dan diikat, yang satu untuk tutup pundak, kepala tanpa pasang kopiah. Karuan pakai payung, lek panas boleh. Tapi barang nemplek kopiah tidak boleh. Perempuan tidak ada baju khusus, bajunya wajar berjahit-jahit, wajarnya perempuan, cuma tidak pakai sarung tangan dan juga tidak pakai tutup wajah. Bila berbaur nanti kerudungnya longgar, ditutupkan, ketika sudah sepi dilepas kembali. Itu setatnya ada di Dzul Khulaifah. Di Dzul Khulaifah itulah nanti orang akan mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin, bila itu tujuannya umroh. Kupeni panggilanmu ya Allah untuk umroh. Tandanya itu sudah ada pembimbingannya. Dan itu harus mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin. Itu kata pertama, namanya ihlal. Apa ihlal? Kata pertama yang diucapkan. Andaikan sholat itu berucap Allahu Akbar. Bila gerak jalan, maju jalan. Itu namanya ihlal. Kata pertama terungkap ketika setat. Ihlalnya orang yang umrah mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin. Nah, sepanjang jalan dia nanti talbiyah. Kayak numpak bis seringnya malah ngantuk. Bisa 5 jam. Sekitar melaku ya suwi, Pak Unto ya suwi. Yang cepat numpak kereta api berapa jam? 2 jam. Naik pesawat ya mungkin 1 jam. Sepanjang jalan bertalbiyah. Itu mikotnya, mikot makani, tempat setat ada di Dzul Khulaifah. Wi alisam untuk penduduk Syam namanya Juhfah. Wali adi Najd untuk penduduk Najd namanya Kornal Manazil. Wali ahli Yaman penduduk Yaman namanya Yalamlam. Wakola sambil berpesan, huna lahuna, mikot-mikot tadi untuk mereka. Budal ke Madinah ya Dzul Khulaifah, budal dari Syam ya namanya Juhfah. Budal dari Najd dari timur namanya Kornul Manazil. Budal dari Yaman namanya Yalamlam. Berarti tempatnya itu, tempat setatnya itu berbeda-beda sesuai dengan daerahnya dan mana yang ia pilih untuk setat. Rata-rata orang Indonesia di mana itu mikotnya? Di Dzul Khulaifah, karena seringnya itu diputar lewat Madinah dulu. Waliman dan juga untuk orang yang ata alaihin datang kepada mikot-mikot min ghairi dari orang yang lain, bangsa lain. Miman ardul hajjah, buat orang yang ingin haji wal umroh. Wa man kana tuna dzalika, siapa yang berada di dalam wilayah mikot. Misalnya berangkat dari Dzul Khulaifah, nah dia itu sebagai penduduk kiduli, berarti bukan nek lori. Berarti tidak melewati, karena sebagai penduduk berada di dalam mikot. Kalau gitu mikotnya di mana? Wa min haitsu ansa, dari mana ia memulai? Ya dari rumahnya. Dari Madinah ke selatan 10 kilo ada Dzul Khulaifah. Rumah dia cek ngidul lagi mungkin 50 kilo. Apakah tempat setatnya itu ke Dzul Khulaifah? Enggak. Dari mana? Dari rumahnya. Sudah pakai baju ihram mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, dari rumahnya. Tentunya semuanya berada di luar tanah haram. Siapa yang berada di dalam tanah haram maka supaya keluar ke tanah yang tidak haram, tanah khil, tanah halal. Artinya tidak terkena pantangan yang ada di tanah haram. Hatta alum Makkah mi Makkah, sehingga penduduk Makkah dari Mekah. Tapi bila berada di dalam tanah haram supaya keluar di luar tanah haram. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallam wa kota menentukan mikot makani lihal Irak untuk penduduk Irak namanya
zata irkin. Faman arada makata linusukin, maka siapa yang menginginkan ke Mekah untuk melaksanakan manasik ritual umrah atau haji, fala yajuzu, maka tidak boleh ayyatajawaza hadil mawaqit hatta yuhrima, meninggalkan mikot sampai dia itu harus ihram dulu. Nah, bagaimana pembahasan yang ini insyaallah akan menjadi perincian berikutnya di kesempatan akan datang. Demikian yang kita kaji pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.